Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang filsafat dari Gilles Deleuze. Jadi Gilles Deleuze seorang pemikir dari Prancis yang terkenal dengan pemikiran metafora skizofrenia. Gilles Deleuze menganggap bahwa filsafat sebagai penciptaan konsep, menciptakan konsep dari kaitan satu konsep dengan konsep yang lain sehingga menghadirkan suatu konsep yang baru. Ini suatu bentuk dialektika gitu kan, seperti dialektika Hegel, tapi dalam bahasa Deleuze dikenal dengan rhizome gitu kan ya, suatu kemampuan bergerak terus dari satu titik kepada titik yang lain, terus berkembang untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, memahami kebenaran satu dengan kebenaran yang lain, memahami nilai satu dengan nilai yang lain, kemudian kemanfaatan satu dengan kemanfaatan yang lain, sehingga menyebabkan subjek ini selalu berelasi, selalu berpikir, selalu dinamis, selalu memproduksi hasrat ya. Jadi menurut Deleuze, subjek atau diri kita ini bukanlah yang selalu mengalami kekosongan. Subjek atau diri kita ini memiliki hasrat yang terus bergerak gitu. Jadi subjek ini adalah subjek yang selalu bergerak untuk mengingini sesuatu, bukan kekosongan yang dipahami oleh Jacques Lacan gitu. Ini perbedaan antara Gilles Deleuze dengan Jacques Lacan. Jadi filsafat itu berusaha untuk penciptaan konsep. Filsafat bukan sebagai pencarian kebenaran universal. Nah, ini kritik terhadap Hegel juga yang ingin memahami realitas kesadaran diri untuk sampai suatu kebenaran yang universal, menyeluruh gitu kan. Tetapi filsafat sebagai aktivitas kreatif yang merancang cara berpikir baru. Kemudian pemikiran Gilles Deleuze berbicara mengenai refutation dan difference, perbedaan dan pengulangan. Ketika kita memahami bahwa realitas itu satu atau identitas itu satu gitu, A sama dengan A, ini berusaha untuk meminimalisir perbedaan yang menurut Deleuze adalah sebagai penindasan terhadap perbedaan. Segala sesuatu yang pemikiran yang berusaha menyelesaikan perbedaan menjadi satu kesatuan, ini adalah suatu represi, penindasan terhadap perbedaan. Sehingga pemikiran Deleuze adalah berbicara tentang rhizome dan anti-struktur. Jadi anti-struktur itu adalah cara berpikir yang non-linear, non-hierarkis, dan tanpa pusat. Berpikir non-linear ini berarti ya pemikiran yang terus berubah, tidak perlu dimapankan, tidak bersifat dogmatis pemikirannya. Kemudian non-hierarkis ini Deleuze lebih condong kepada pemikiran menganggap bahwa realitas imanensi ini lebih bisa dicari atau dipertanggungjawabkan ketimbang pemikiran yang bersifat hierarkis, misalnya transendensi, spiritualitas. Tanpa pusat di sini Deleuze menjelaskan tentang dia mengkritik substansi atau segala sesuatu yang bersifat ketetapan gitu. Karena bagi Deleuze subjek, diri, realitas itu selalu bersifat dinamis, bersifat relasi. Kemudian Deleuze melawan struktur tunggal, maksudnya adalah pemikiran yang selalu menganggap realitas itu bersifat satu tafsir gitu kan. Satu kecenderungan gitu kan. Tidak seperti itu. Kemudian Deleuze membahas tentang bahwa dunia ini terhubung dengan secara acak gitu, bebas dan terbuka. Inilah yang disebut dengan pemikiran tanpa pusat. Kemudian untuk mengkritik Oedipus kompleks yang diciptakan oleh Sigmund Freud, Deleuze mengkritik dengan cara menghadirkan desiring production dan skizoanalisis. Ia menolak bahwa hasrat itu kekurangan atau lack.
Jadi hasrat itu karena adanya trauma, represi terhadap keinginan hasrat. Jadi hasrat adalah kekuatan produktif yang menciptakan realitas, bahkan itu bisa menjadi penjelas bahwa kondisi manusia itu bukan mengingini sesuatu karena kekosongan, karena hasrat itu adalah energi yang bersifat positif dan harus dibebaskan gitu kan. Kemudian kelima, pemikiran filsafat Deleuze adalah berbicara tentang deterritorialization dan becoming. Deterritorialization adalah melepaskan sesuatu dari tempat, aturan, identitas sebagai kekuatan pembebasan. Deterritorialization. Jadi tidak ada lagi pusat, tidak ada lagi suatu kecenderungan untuk menahan hasrat gitu kan. Jadi ini suatu upaya bagaimana hasrat itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kelabu, tragedi, kekurangan gitu kan. Kemudian Deleuze berbicara tentang becoming, menjadi, bukan menjadi sesuatu yang lain, tapi masuk ke dalam suatu proses perubahan terus-menerus. Nah, ini deterritorialization dan becoming ini masuk ke dalam suatu pemahaman konsep filsafat bahwa realitas itu selalu menjadi realitas diri, realitas bahkan alam semesta ini kan selalu berputar-putar untuk menjadi sesuatu. Dalam kaitannya dengan imanensi. Imanensi itu adalah suatu pemahaman kesenyataan bahwa realitas